Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hilda Armi Jayanti dengan NIM 21101004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Presum Open Run pada minggu kali ini. Yang pertama itu tentang jaringan 5G. Apa sih pengenalan pada jaringan 5G ini? 5G merupakan generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. 5G dapat meningkatkan OFDM untuk memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang jauh lebih tinggi. Bandwidth 5G lebih luas dibandingkan 4G. 5G menggunakan teknologi channel coding terbaru dan menggunakan Massive MIMO untuk meningkatkan jaringan coverage dan kapasitas. Next, berikut adalah evolusi jaringan 5G. Pada 1G ini sekitar tahun 1980-an merupakan generasi pertama yang berfokus pada komunikasi suara analog. Biasanya teknologi yang digunakan adalah AMPS, NMT, TACS. Terus untuk generasi kedua adalah 2G, sekitar tahun 1990-an. Generasi kedua ini membawa perubahan besar dengan mengadopsi teknologi digital untuk komunikasi suara. Teknologi yang digunakan ini berupa GSM dan GSM CDMA dan CDMA. Untuk kualitas suara ini meningkatkan signifikan dan mulai muncul layanan pesan singkat seperti SMS. Untuk generasi yang ketiga yaitu 3G pada tahun 2000-an. Untuk generasi ini menandai pergeseran fokus ke data seluler. Teknologi yang digunakan yaitu CDMA 2000, EFDO, WCDMA atau HSPI plus. Terus untuk generasi yang keempat yaitu 4G muncul pada tahun 2010-an. Generasi keempat ini membawa revolusi broadband mobile. Teknologi yang digunakan itu ada LTE Advanced, Gigabyte LTE. Kecepatan data di sini meningkat drastis, dapat memungkinkan streaming video, unduhan file besar, dan aplikasi data intensif lainnya. Untuk generasi kelima yaitu 5G, muncul pada tahun 2020-an. Ini menghadirkan konektivitas yang lebih cepat, lebih handal, dan lebih luas. Teknologi yang digunakan pada 5G ini yaitu 5G New Radio. Teknologi 5G ini mendukung berbagai aplikasi baru seperti IoT, kendaraan otonom, realitas visual. Dan pada 6G ini perkiraan akan muncul pada tahun 2030-an. Generasi ke-6 ini masih dalam tahap pengembangan, namun diperkirakan akan memberikan inovasi yang lebih radikal. Teknologi yang diprediksi itu ada AI natif, spektrum baru, RF phasing, dan lainnya. Next. Untuk persyaratan jaringan 5G ini, yang pertama ada 1-20 GB per second GPBS koneksi endpoint. Yang ketiga 1 milidetik end-to-end round trip delay. Yang ketiga 1000 kali lipat bandwidth per unit area. Yang keempat 10-100 kali lipat perangkat yang terhubung. Yang kelima availability 99,999%. Untuk cakupannya 100%. Dan yang terakhir ada 90% pengurangan penggunaan energi dari jaringan. Berikut pengenalan jaringan 5G. Dalam opsi 3, lalu lintas
antara I node B dan G node B, 5G membawa data pengguna yang besar sehingga core network perlu meningkatkan bandwidth S1, 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 S1U untuk mendukung LTE atau NSI. Dalam opsi 3A, lalu lintas X2 hanya berupa signaling sehingga lebih kecil. Untuk opsi ketiga, 3X memiliki lalu lintas data LTE kecil di X2 sehingga dampaknya lebih ringan dan menjadi pilihan utama untuk NSI dengan menggunakan 4G sebagai jangkar signaling untuk kontinuitas layanan dan pembangunan cepat. Untuk opsi 2, SI ini mendukung konektivitas langsung ke core 5G dengan dukungan awal industri. Pengenalan jaringan NSI pada infrastruktur 5G non-standalone, peningkatan broadband seluler IMDB dengan 2 rentang frekuensi baru. Rentang frekuensi pertama FR1 pada frekuensi 450 MHz sampai 6 GHz, sub 6 GHz untuk koneksi bagus, dan rentang frekuensi kedua atau FR2 pada rentang frekuensi 24 GHz sampai 52 GHz mmWave untuk kapasitas jaringan tinggi dengan bandwidth lebat. Untuk SA, penjelasan jaringan standalone ini pada 5G menggunakan infrastruktur dan core 5G sepenuhnya, mendukung throughput tinggi dan latensi rendah. Berbeda dengan non-standalone yang menggabungkan akses radio 5G dan LTE. Standalone hanya menggunakan satu teknologi akses radio, memberikan efisiensi lebih baik dan biaya lebih rendah. Kesimpulan dari penjelasan 5G ini, non-standalone 5G adalah solusi praktis untuk mempercepat penyebaran 5G di seluruh dunia, menyeimbangkan kecepatan dan efisiensi biaya sekaligus mempersiapkan jalan bagi jaringan 5G standalone yang sepenuhnya independen yang diharapkan dalam waktu dekat. Untuk standalone 5G merupakan tujuan utama bagi sebagian besar operator telekomunikasi. Hal ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur baru. Banyak operator saat ini menggunakan non-standalone 5G untuk meluncurkan layanan dengan cepat, dengan rencana untuk beralih ke standalone 5G seiring dengan meningkatnya permintaan dan perbaikan infrastruktur. Untuk yang selanjutnya, penjelasan tentang regulasi dan tata kelola Open RAN di Indonesia. Untuk stakeholder-nya pada pertemuan ini ada 4, yaitu pertama lembaga otoritas regulasi, yang kedua penyelenggara operator, yang ketiga pemasok atau vendor, yang keempat peneliti dan pengembang atau R&D. Untuk lembaga regulator ini terdapat 3, yaitu DPR bersama pemerintah untuk menyusun dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua pemerintah pusat atau presiden, Kominfo, serta Dirjen. Yang ketiga unit pelaksanaan teknis atau BBPPT dan Balai Monitoring. Untuk tugas dan fungsi Kemenkominfo diatur dalam pasal 4 dan 5 Perpres nomor 22 tahun 2023 tentang Kemenkominfo, terus pasal 2 dan 3 PMI Kominfo nomor 12 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemenkominfo. Untuk tugas dari Kemenkominfo ini, untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk fungsinya, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya, perangkat, serta penyelenggaraan pos dan informatika, termasuk penata kelolaan aplikasi dan informasi publik. Untuk yang kedua, untuk tugas dan fungsi Dirjen SDPPI,
Ini tugasnya untuk penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi perangkat pos dan informatika maksudnya. Untuk fungsinya, menyusun norma standar prosedur dan kriteria pengawasan perangkat telekomunikasi, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidangnya. Untuk tugas dan fungsi BBPT ini eh, diatur dalam Permenkominfo nomor 2 tahun 2022 tentang organisasi dan tata letak BBPPT. BBPPT ini melaksanakan penyusunan rencana dan program pelayanan administrasi pengujian perangkat telekomunikasi serta analisis evaluasi sistem mutu pelayanan. Selain itu, BBPPT melakukan pengujian pemeliharaan perangkat telekomunikasi elektromagnetic compatibility atau EMC dan kalibrasi serta mengelola urusan tata usaha keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga. Untuk aturan bagi stakeholdernya, yang pertama ada aturan bagi operator, yang kedua ada aturan bagi vendor, yang ketiga aturan bagi grup riset, dan yang terakhir aturan bagi masyarakat. Untuk regulasi tentang Open RAN ini, Open RAN tidak secara spesifik disebut dalam regulasi di Indonesia. Open RAN dapat termasuk dalam perangkat telekomunikasi yang diatur dalam per PP nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran. Yang kedua ada PM Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Yang ketiga ada PM Kominfo nomor 7 tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi. Istilah lain yang serupa dengan Open RAN adalah RAN Merdeka atau 5G Merdeka, termasuk dalam perangkat telekomunikasi. Untuk uji laik operasi perangkat telekomunikasi ini, setiap perangkat telekomunikasi termasuk Open RAN yang digunakan dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi harus memperoleh kelulusan uji laik operasi. Uji laik operasi ini didasari pada peraturan standar teknis alat, yaitu Permen Kominfo nomor 13 tahun 2021 tentang standar teknis alat perangkat telekomunikasi standar LTE dan IMT pada AMT 2020. Yang kedua, Perdirjen SDPPI nomor 5 tahun 2021 tentang standar teknis perangkat BS dan SS berbasis IMT 2020. Yang terakhir ada Menkominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi dilakukan oleh Badan Besar Penguji Perangkat Telekomunikasi atau BBPPT. Mungkin itu saja resume Open RAN pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.